Tapi ini balik lagi ke developernya ya, soalnya ada yang stagnan, tapi ada juga yang growth-nya ini bisa sampai 6,6% per tahun. Kalau misalnya untuk rumah baru tahun 2020 lawan rumah baru tahun 2025, ini growth-nya di peak yang paling kenceng ya. Peak 2 itu bisa naik sampai 16%. Dan ini nunjukin bahwa kalau misalnya developer itu masih ada kepentingan, harga rumahnya itu pasti bakal terus dinaikin. Soalnya yang namanya pengembangan ribuan hektar, harganya itu pasti ditentukan oleh developernya. Ini berbeda ya sama market yang biasanya itu supply and demand-nya ini ditentukan oleh harga pasar. Kalau misalnya properti developer yang ngebangun kawasan ribuan hektar, misalnya dulu mereka jualannya itu harga 20 juta, lalu laku 1000 unit. Sekarang kalau misalnya harganya itu jadi 25 juta, tapi yang laku itu cuma sedikit, misalnya setengahnya deh 500 unit. Persepsi orang tetap harganya itu udah naik dari 20 juta jadi 25 juta, walaupun dari segi demand ini sebenarnya nggak kuat. Yang bisa resap harga tinggi ini sebenarnya udah menurun. Dan itu suka-suka mereka kan. Mau jualannya itu nyantai, misalnya setahun 50 hektar, 50 hektar, 50 hektar, dan harganya itu terus dinaikin. Atau mau harganya itu diobral, tapi jualannya itu bisa 200 hektar setahun. Yaitu suka-suka mereka. Tapi intinya kalau misalnya kita beli dari developer, kita itu nunggangin apapun rencana developer dalam jangka panjang. Artinya kalau misalnya developernya itu nggak punya rencana yang bagus, kita juga bakalan ikutan nyungsep. Dan kalau misalnya kita udah memilih buat beli rumah di tahun 2020 dan kita mau jual di tahun 2025, untuk case yang kita ambil tadi di Peak 2 dan di BSD, ternyata ini masih naik. Tapi harganya nggak bakalan bisa ngalahin harga barunya. Jadi ada cap-nya. Harga bekasnya ini pasti tergantung sama harga